Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Anda untuk kesempatan hari ini pemirsa Saksi TV yang ada di rumah, dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan untuk kita bisa menimba ilmu, mengkaji agama Islam di satu-satunya program religi bersama Saksi TV, yaitu Ustaz Menjawab. Dan kali ini saya Fikri Abdad bersama dengan majelis atau jamaah majelis taklim Masjid IPHI Rejo Mulyo Aisyah Ummul Mukminin. Apa kabar Bapak-bapak? Alhamdulillah. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Dan tentu saja kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Ustaz Utsman Hadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, ya. Ya, dan juga jamaah majelis taklim Masjid IPHI Rejo Mulyo Aisyah Ummul Mukminin, dan juga untuk Anda pemirsa Saksi Madiun, kita nanti akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustaz Utsman Hadi, dan tentu saja kita akan berikan kesempatan untuk tanya jawab untuk jamaah yang ada di sini, bisa berkaitan dengan materi kita yang kita angkat hari ini maupun di luar tema, kita persilakan, tapi nanti ya. Baik Ustaz, kita langsung aja Ustaz. Kalau saya sedikit menukil dari surat Al-Mujadilah ayat 11, di mana di situ diartikan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Kemudian juga ini ada hadis yang menyatakan raihlah ilmu, raihlah dunia dengan ilmu, kemudian raihlah akhirat dengan ilmu. Kalau ingin meraih kedua-duanya, raihlah juga dengan ilmu. Nah, kita ingin mengetahui nih Ustaz, sebenarnya seberapa penting atau seberapa utama sih Islam memposisikan ilmu itu sendiri Ustaz? Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Saksi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga majelis taklim IPHI Rejo Mulyo Aisyah Ummul Mukminin yang insyaallah sore hari ini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita berucap syukur alhamdulillah atas anugerah limpahan rahmat nikmatnya, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan perintah-perintahnya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita dan ibadah kita senantiasa dicatat sebagai amal saleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga hadirin yang dirahmati Allah, di dalam masalah ilmu ini, berkenaan dengan ilmu, ini adalah lebih-lebih adalah ilmu syar'i, ilmu din, ilmu agama. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama, itu adalah surat Al-A'la. Surat Al-Alaq, Iqra. Iqra itu baca, berarti menunjukkan umat Islamnya harus membaca, umat Islamnya harus pinter, umat Islamnya harus cerdas, umat Islamnya harus ngerti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu juga ketika para sahabat, kalau seumpama saya menukil juga, ketika para sahabat ada perintah dari Rasulullah, maka para sahabat itu senantiasa sami'na wa ata'na. Sami'na, saya dengar. Saya dengar itu artinya apa? Saya ilmui, begitu. Kalau saya menyampaikan gini, antum mendengarkan, berarti kan antum mengambil ilmu dari saya. Begitu para sahabat juga demikian. Sami'na, kami dengar ya Rasulullah, sudah didengar, sudah dimengerti, sudah paham, baru wa ata'na, ditaati. Ini tidak boleh dibalak-balik loh. Kalau orang ini taat, tidak berilmu, bahaya. Sehingga nanti bahaya dari al-jahl kebodohan itu bahaya. Apalagi dalam hal agama, nggak ngerti, nanti malah membahayakan. Dolun wa adallu, nanti sesat dan menyesatkan. Maka dalam hal agama sami'na, dipahami, dimengerti, baru setelah itu wa ta'na. Tapi jangan kemudian juga sebagian umat Islam walah nggak mau dengar, taat saja, keliru. Dan juga dia taat saja, nggak mau dengar ya sama, nggak betul. Tapi nawatoknya ini dua-dua yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dalam hal ini tentang keutamaan pentingnya ilmu ini, saya menukil mungkin apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau menyebutkan an-nasu muhtajuna ilal ilm. Manusia itu betul-betul membutuhkan ilmu.
Aktsaru hajatuhum ila ta'am wasyarab. Bukan semakin banyaknya orang itu kebutuhan tentang apa? At-ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Kenapa Imam Ahmad bin Hanbal kayak demikian? Mengatakan kayak demikian karena kebanyakan hadirin dan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Orang itu kalau menuntut ilmu, apalagi menuntut ilmu agama, itu malas kadang. Allah harus ngene ae begitu. Kadang mungkin kita koreksi tentang dalam hal agama kita, sholat kita kan, pernahkah kita mungkin timbul pertanyaan besar, sudah betul nggak sholat saya? Ya. Betul dalam hal apa ini? Sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Kadang orang karena sudah rutinitas menganggap bahwa sholatnya sudah benar. Wudunya pun kayak demikian. Kadang pernahkah kita mengkoreksi wudu kita sesuai nggak dengan petunjuk Rasulullah? Maka dalam ini menuntut ilmu itu sangat dibutuhkan, apalagi ilmu syar'i, hukumnya wajib ini. Melebihi orang itu kebanyakan kebutuhannya terhadap makanan minuman. Tapi kalau orang mencari makan, mencari minum dalam dirinya itu waduh. Coba kita ini satu kali makan disebut li'anna ta'am wasyarab yahtaju ilaihi fil yaum marra aw marratain. Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, orang ini satu hari membutuhkan makanan sekali atau dua kali. Coba kadang orang itu kalau seumpama satu hari itu tidak makan, kan gopo itu. Waduh, besok ini apa yang dibuat makan? Atau dia gopo untuk mencari hari ini atau esoknya. Tetapi kenapa tidak dia ini kok seumpama terhadap ilmu kok tidak kayak demikian? Kan orang itu kalau tidak punya dibuat besok gitu kan, wah sudah dengan segala upaya bagaimana dia mendapatkan sesuap nasi untuk hari ini dan hari esok. Tapi kenapa ketika masalah ilmu kok nyantai kan gitu kadang ya? Padahal wal ilm, menurut beliau ilmu itu yahtaju ilaihi, manusia sangat membutuhkan biadadil anfas, sebanyak hembusan ketika kita bernapas. Artinya setiap gerak, setiap aktivitas kita hendaknya berdasarkan ilmu, apalagi ilmu syar'i. Sebab Rasulullah SAW juga menyebutkan fadlul alim alal abid, perbedaan orang ahli ilmu dengan ahli ibadah. Jadi kalau semua ada pertanyaan, mulia mana di hadapan di hadapan Allah, orang ahli ilmu dan ahli ibadah itu? Hadirin. Mulia orang yang ahli ilmu. Rasul menyebutkan orang ahli ilmu itu fadlul alim alal abid ka fadlil qamar. Orang ahli ilmu itu seperti purnama. Bulan purnama itu ya. Bulan ini satu tapi mampu menerangi semua dunia. Sementara ahli ibadah itu kasair fadul alim ala abid kafadil qamar ala sairil kawakib. Sementara orang ahli ibadah itu seperti sairil kawakib, bintang gemintang di laut di langit itu banyak tapi tidak mampu menerangi. Maka dalam hal ini tentu ahli ilmu dan ahli ibadah ini juga saya katakan tadi sami'na wa ata'na, sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kadang ada orang yang ahli ilmu teoritis, kalau semua disuruh dalil sampai muru mungkin, maaf ya, lisannya di muru. Kemudian kalau diajak debat, wah dalilnya pinter, wis apal di luar kepala mungkin ya, karena saking banyaknya hafalannya. Tapi ketika dalam hal ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam ini tidak mencerminkan itu. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga jangan sampai ketika kita ini ahli ibadah, luar biasa ibadahnya, tapi tidak didasari ilmu. Bahaya ini. Sholat, karena saking mungkin dia dikatakan orang khusyuk ya. Sholat subuh kan harusnya 2 rakaat, artinya ditambah 3 rakaat itu. Nah, ini kan nggak bener, ini malah itu tadi bahaya ilmunya. Ya. Maka dalam hal ini sami'na wa ta'na itu harus senantiasa ada. Orang berilmu dan ahli ibadah ini juga kayak demikian. Jangan hanya menjadi orang yang ahli ilmu tapi dia tidak ahli ibadah. Jangan jadi orang ahli ibadah sementara dia tidak mengetahui dasarnya. Maka umat Islam dalam hal ini adalah wajib. Talabul ilm, menuntut ilmu itu fardhah,
kewajiban ala kulli muslimin wa muslimah, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, wajib. Tapi sementara kita lihat kadang ilmu agama ini, pemirsa dirahmati oleh Allah dan juga jamaah majelis taklim IPHI Rejo Mulia Aisyah Ummul Mukminin, kadang dianaktirikan. Saya juga sebagai pendidik kadang itu saya melihat pendidikan agama itu dianaktirikan. Apalagi ini menjelang UNAS, ujian akhir itu kadang orang itu berani untuk bayar les ratusan ribu agar anaknya mungkin pintar matematikanya, lulus mungkin ini. Tapi ketika disuruh untuk belajar TPA suruh bayar 10.000 ya kadang saya dinyang gitu. Naudzubillah min dzalik. Padahal ilmu agama ini nanti adalah dibawa sampai akhir hayat. Awalam. Ya. Baik, kita nanti akan membahas lagi Ustaz mengenai keutamaan ilmu sebagai sejauh mana dalam Islam sendiri memposisikan ilmu itu sendiri. Ya. Dan saja kita masih berada di bersama dengan jamaah Majelis Taklim Masjid IPHI Rejo Mulia Aisyah Ummul Mukminin. Ada jalan kemana-mana, tetap di Ustaz Menjawab. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Ya, kita kembali di Ustaz Menjawab. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Nah, pemirsa Saji TV, kita masih hari ini kita masih berada di majelis bersama dengan jamaah Majelis Taklim Masjid IPHI Rejo Mulia Aisyah Ummul Mukminin, dan juga tadi sempat disinggung sedikit Ustaz mengenai ahli ilmu dan juga ahli ibadah Ustaz. Iya. Nah, kalau kita mau pelajari sebenarnya apa ya, satu hal yang tidak bisa dipisahkan antara ilmu dan juga prakteknya ya Ustaz ya. Jadi kalau ilmu tanpa praktek itu juga percuma, kemudian juga praktek aja tanpa didasari dengan ilmu juga akhirnya sia-sia. Iya. Baik Ustaz, mungkin bisa dilanjutkan mengenai keutamaan ilmu sendiri ini menurut Islam Ustaz. Iya, di dalam hal keutamaan ini yang pertama mungkin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga jamaah majelis taklim yang hadir di masjid ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan kita menuntut ilmu itu adalah diangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Siapa yang akan diangkat, dimuliakan itu? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Orang-orang yang beriman, kemudian setelah itu walladzina utul ilma, orang-orang yang dikasih ilmu, derajat dengan derajat. Dan seandainya seumpama, buktinya ada orang nggak beriman juga dimuliakan, betul dimuliakan. Bahwa ilmu apapun, apalagi ilmu din, ilmu agama, ilmu apapun. Kalau Imam Ali ya menyebutkan, bukan hadis ya, tadi Imam Ali menyebutkan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dia dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dia harus tahu ilmunya. Kalau ilmu dunia ya dia ngerti menguasai ilmu dunia, teknologika dan sebagainya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus mempunyai ilmu juga. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya fa alaihi bil ilm, maka dia hendaknya juga harus menguasai keduanya. Lah, orang yang menguasai ilmu ini diangkat, dimuliakan derajatnya. Tetapi kalau seumpama orang ini kafir, orang ini bukan orang mukmin, tetap di dunia dia dimuliakan. Tetapi nanti di akhirat ya tidak ada amalannya. Tidak ditulis. Kan yang ditulis itu adalah orang-orang yang beriman. Maka orang beriman itu di dunia dikasih, di akhirat dikasih. Maka dalam hal ini mungkin agak nyimpang sedikit ya. Ada kadang orang itu yang keliru persepsinya. Lah ya orang itu loh kafir tapi rezekine banyak. Lah sing orang mukmin ini kadang titik-titik gitu ya. Ada orang mualaf yang pernah ngomong sama saya itu. Kenapa orang muslim itu kok gak kaya semua Ustaz? Saya juga penasaran, dia orang mualaf. Iya, kenapa itu Pak? Karena orang mukmin itu diberikan dua, di dunia dan di akhirat. Lah orang kafir dibiyor nono dunia ini, di akhirat nggak dapat apa-apa. Loh tentu kita ini kan menginginkan mengharapkan kita ini bahagia dunia
dan bahagia akhiratnya. Maka itu tadi Allah akan mengangkat, memuliakan derajat orang yang beriman terlebih dahulu. Maka dengan iman ini pondasi, iman akidah ini adalah pondasi apa yang dibangun di atasnya. Kalau pondasinya benar, akidahnya benar, maka bangunan di atasnya, amalnya itu akan diterima. Tapi kalau orang ini pondasinya salah, keliru, maka ketika dia amalan di atasnya itu tidak akan diterima. Artinya di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini loh, orang yang berilmu itu diangkat, dimuliakan derajatnya di dunia, lebih-lebih adalah di akhirat. Demikian. Ilmu tapi didasari juga dengan iman ya. Terlebih dahulu baru diangkat derajatnya. Ini kayaknya kita juga sudah ada yang mau bertanya. Silakan Bapak dari jamaah Majelis Taklim Masjid IPHI. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Imam. Imam, silakan Pak. Pertanyaan saya ini cukup biasa saja. Kita ini dalam hal menyebut ilmu hukumnya wajib. Iya. Setelah kita menularkan itu bagaimana? Wajib atau sunnah? Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya. Menuntut ilmu wajib, menularkan ilmunya kepada orang lain itu bagaimana? Ya, di dalam mengkaji kalau Al-Quran, Rasulullah menyebutkan khairukum, sebaik-baik kalian itu adalah man ta'allama, orang yang belajar, menuntut. Setelah itu wa'allama, mengajarkannya. Dia belajar dulu, baru setelah itu mendakwakannya. Maka Imam Syafi'i kan menyebutkan kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, orang yang mengajarkan, orang yang menyampaikan. Kalau tidak bisa, muta'alliman. Kalau semua belum jadi orang alim, maka muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu, semua hadir kayak demikian, mustami'an, menjadi mustami', menjadi pendengar. Kalau tidak, falatakun rabi'an, jangan jadi yang empat. Artinya apa? Gak gelem nuntut ilmu, gak gelem mengajarkan, gak gelem mendengarkan. Akhirnya apa? Jadi sibukkan dengan Imam Ahmad tadi yang dikatakan, sibuk dengan urusan dunia saja. Falatakun rabi'an, jangan jadi orang yang keempat, maka kamu akan binasa. Lah, kembali kepada pertanyaan tadi, orang itu pertama dia berilmu, setelah dia berilmu, maka dia mendakwakannya. Jadi ilmu itu memang kalau secara teori gampang. Kan gampang ilmu itu. Banyak pengajian-pengajian, banyak majelis-majelis taklim, banyak buku-buku kita baca. Tapi kemudian mampu tidak kita serap, ya. Kemudian kita amalkan. Setelah itu kita dakwakan. Maka kewajiban ini juga kita mendakwakan. Sebab apa? Rasulullah menyebutkan la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergetar, bergeming kaki seseorang hamba itu di akhirat nanti sehingga dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya adalah an ilmi, tentang ilmunya. Sudah belum diamalkan? Sudah belum didakwakan? Maka di dalam mahfudzat disebutkan al ilmu bila amalin kasajari bila samar. Ilmu itu kalau tidak diamalkan seperti buah pohon yang tidak berbuah. Lebat lebat daunnya tok, nggak ada manfaatnya. Lah tentu dalam hal ini menuntut ilmu, setelah itu menyampaikan. Orang ini mau menyampaikan, berilmu dulu, jangan berdakwah tapi nggak ngerti. Ini kan saat ini nanti bahaya ini, dakwah tapi nggak ngerti ilmu nih, sehingga yang saya katakan di depan tadi, orang ini bisa dolon wa adallu, sesat dan menyesatkan. Loh, katanya siapa ini? Oh, katanya saya imam tadi. Gitu ya. Lah itu jenengan nyampaikan seumpama ini contoh kok tidak berdasarkan ilmu, maka ini maaf, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa membuat sunnah yang jelek kemudian kok ditiru banyak orang, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa terus. Tetapi man sanna sunnatan hasanah, barang siapa yang buat sunnah-sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala terus-menerus. Gak demikian. Untuk batasannya Ustaz, seberapa banyak ilmu yang sudah didapat yang seharusnya sudah disampaikan atau diajarkan kepada orang lain Ustaz? Iya, dalam hal ini tentu ketika kita mendakwakan itu ya, ketika kita menyampaikan ilmu itu kan ya sesuai dengan kemampuan diri kita, sesuai dengan mungkin ya kemampuan kita.
tidak semua kan, seumpama di sini semua jadi kayak saya Ustadz kan nggak mungkin, siapa yang dengarkan kan gitu ya. Mungkin antum ketika di kerja di tempatnya bagaimana melihat sesuatu, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru, dia tahu ini kemungkaran loh, dia merubah. Wala wis ben nek ngono mlebu neraka ya ben mlebu neraka. Tidak kayak demikian, maka ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini karena ilmu itu tadi. Jadi kalau orang itu kok menyembunyikan, malah nanti dia akan dicambuk itu dari cemeti neraka itu kalau dia menyembunyikan ilmunya. Allahu a'lam. Iya. Baik, Pak Imam, pertanyaan juga sudah terjawab. Silakan untuk berikutnya, silakan monggo Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhanuddin dari Jamaah Darul Hadis PT Revindo. Iya. Pertanyaan saya, ketika tadi sholat asar, Iya. saya kebetulan agak terlambat. Iya. Tapi saya sudah ikut niat, sudah keluar takbir, hanya saya belum sempat membaca Al-Fatihah. Kita sudah Ruku. Iya. Saya telah mendengar ada orang bilang bahwa seseorang sholatnya tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Iya. Apakah yang demikian ini saya tadi tidak sah sholatnya? Tapi karena saya tadi ada keraguan-keraguan, kemudian saya ingat bahwa kalau ada ragu-ragu, buanglah yang ragu-ragu. Iya. Jadikan yang pasti. Iya. Pastikan saya tidak Dapat. Iya. Saya substitusi sampai sekarang. Iya. Demikian Bapak disampaikan Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alfa ketinggalan apa ya Ustaz ya? Iya. Baik, untuk pertanyaan Bapak akan kita jawab nanti setelah jeda Ustaz ya. Dan tentu saja Anda jangan kemana-mana, pemirsa Saksi TV, kita akan kembali di Ustaz Menjawab. Anda bertanya? Ustaz menjawab. Kita kembali di Ustaz Menjawab. Anda bertanya? Pemirsa Saksi TV, kita masih bersama dengan Jamaah Majelis Taklim Masjid IPH Irjumulia Aisyah Ummul Mukminin. Dan tadi ada pertanyaan sebelum kita jeda, tadi ada pertanyaan dari Bapak Burhanuddin Ustaz. Iya. Ini kayaknya juga tidak hanya dialami oleh beliau, tapi kayaknya juga banyak di antara kita yang sering mengalami tersebut, ketinggalan di rakaat pertama, kemudian ragu antara sudah tertinggal di Al-Fatihahnya. Itu bagaimana Ustaz? Iya, yang pertama saya menukil satu hadis. Rasulullah menyebutkan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila orang tersebut tidak membaca Fatihatul kitab. Artinya surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah itu wajib. Kalau seumpama orang ini tidak membaca Al-Fatihah, maka la sholata, tidak ada salat. Artinya salatnya tidak sah. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan sholat itu, sholat munfarid, sholat sendiri atau sholat berjamaah? Padahal sholat berjamaah itu qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaannya imam itu adalah bacaannya makmum. Maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama tetap berpegang kepada hadis tadi. Kalau seumpama makmum itu masbuknya dalam hal ini dia tidak mendapatkan Fatihah imam, maka dia ini dikatakan masbuk, maka dia menambah. Ini pertama, karena keumuman hadis tadi. Dan yang kedua, tidak perlu menambah kalau dia masih mendapatkan rukuknya imam. Belum tertinggal rukuk. Jadi belum tertinggal rukuk. Tapi kalau seumpama Allahu Akbar, imam itu rukuk sama waman hamidah, maka dalam hal ini kan sudah tidak dapat rukuk dalam keadaan tumaknina, maka menambah. Tapi kalau seperti Pak Burhanuddin tadi, seumpama dia takbir kemudian membaca masih sempat ya, belum selesai, kemudian imamnya sudah rukuk, maka bacaan Fatihahnya dicepatkan ya. Jadi jangan terlalu, dalam salat berjamaah tidak boleh terlalu lambat dan tidak boleh juga terlalu cepat dalam mengikuti imam. Nah, dalam hal ini yang kedua tadi berarti panjenengan tidak perlu menambah karena sudah mendapatkan rukuknya imam dalam keadaan yang sempurna. Allahu a'lam. Begitu. Pak Burhanuddin, ada yang mau ditanyakan lagi mengenai pertanyaan tadi? Sudah. Baik. Pak Burhanuddin sudah untuk pertanyaannya. Kemudian berikutnya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Dengan siapa bisa disebutkan?
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Putra. Dan pertanyaan saya adalah berkaitan dengan ilmuwan. Iya. Apalagi dengan ilmu agama itu ada istilah ijtihad. Iya. Lalu bagaimana kita menyikapi antara ijtihad dengan hadis? Contohnya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah dapat mendengar niat dalam sholatnya. Iya. Tapi Imam Syafi'i berijtihad, yang saya dengar bahwa niat itu sebenarnya ada ijtihadnya dari Imam Syafi'i dan ditirukan oleh pengikut dari imam tersebut, Imam Syafi'i tersebut. Iya. Lalu bagaimana kita menyikapi, karena ilmu, apalagi ilmu agama ini sesuatu yang penting dan juga istilahnya rahmat dari Allah. Lalu bagaimana kita hadis atau ijtihad tadi? Yang kedua, apa bedanya taklid dengan bid'ah, Pak? Kan sama-sama mengikut. Kalau taklid itu, tapi saya nggak tahu secara jelasnya seperti apa. Kemudian bid'ah itu apa, ada yang dolalah atau ada istilah bid'ah yang baik atau ada bid'ah yang buruk ya ini? Iya. Karena sepengetahuan saya di masyarakat seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan tapi cukup penjabarannya banyak. Iya. Baik, pertanyaan yang pertama tadi mengenai ijtihad, Ustaz. Iya. Ijtihad itu tidak menutup kemungkinan kita ijtihad. Dibolehkan saja. Seperti itu tadi. Tapi kembali, kalau itu sudah jelas, maka seperti mazhab Imam Syafi'i maupun Madzhabul Arba dalam kitab beliau, 4 mazhab itu, beliau menyebutkan dalam mazhabnya, hadza mazhabi, ini loh mazhabku, ini loh pendapatku. Tetapi jika kalian mendapatkan hadis, mendapatkan dalil yang sahih, maka tinggalkan pendapatku itu, bahwa mazhabi, maka dalil itulah mazhabku. Subhanallah, kebesaran beliau ya. Jadi jangan pokoknya kamu melu aku, nek gak melu aku sesat kamu lah. Para imam itu kayak demikian. Ini pendapatku. Jadi kalau kalian mendapatkan hadis yang sahih, dalil yang kuat, tinggalkan pendapatku, maka itulah pendapatku. Loh, maka dalam Imam Syafi'i itu ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya, qaulul qadim dan qaulul jadid. Tidak saya bahas ini, nanti enggak selesai nih waktunya ya. Lah dalam masalah niat, bahwa niat itu adalah di dalam hati. Ya. Jadi niat itu di dalam hati. Kalau orang itu seumpama saya melafalkan niat, seumpama saya usolli sholatal maghribi, kan ini sebentar lagi maghrib mungkin ya. Apakah saya niat sholat maghrib? Kan tidak. Kan bukan usolli fardal maghribi. Itu adalah bukan niat, lafal. Niat itu di mana? Para ulama menyebutkan, dan ini adalah di hati. Sehingga sampai seumpama orang ini tidak meskipun mengucapkan itu, tetapi kalau hatinya sudah ini, maka itulah sudah. Dalam hal ini dalilnya sudah jelas bahwa Rasulullah sholat di belakangnya itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Belum pernah mereka ini mendengar Rasulullah itu mengucapkan seperti itu tadi. Nah tentunya dalam hal ini ya silakan saja kalau ijtihad, bukan berarti kita tidak boleh. Sampai ada yang mengatakan, wah ini anti madhab. Salah. Kita ini tetap Madzhabul Arba itu mereka luar biasa. Tetapi kalau sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita mengikuti dalil yang sudah jelas. Allahu a'lam. Itu mungkin ya. Pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, mengenai taklid dan juga bid'ah. Ini perbedaannya di mana? Kemudian tadi seperti disampaikan ada berbagai macam bid'ah ini. Ini bagaimana ini, Ustaz? Taklid itu ikut-ikutan. Taklid buta jadi gitu ya. Wis pokoke derene ya gitu. Wah, katanya saya Fikri ya demikian loh gitu ya. Wis pokoke nek dere saya Fikri iki bener wis gitu ya. Padahal mungkin maaf saya sampaikan begini. Kalau kita ini mengikuti orang, antum mengikuti saya. Maaf, manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Pasti kita keliru kalau kita mengikuti manusia. Tapi kalau kita mengikuti Allah dan petunjuk Rasulnya, maka pasti itu kebenarannya. Lah taklid ini ikut-ikutan. Lah dalam hal taklid yang nggak boleh itu, kalau dalam seumpama pokok imelu sudah disampaikan ini loh dalilnya.
Yang betul itu gini, tapi wis pokoke. Lah nek kena pokoke lah iki ya enggak boleh ya. Nah, kita dalam hal mungkin seperti sholat, seperti puasa, kita kan juga kadang ada taklid kan, melu wong-wong poso, tapi kita juga harus menimba ilmunya. Apa dibalik hikmah puasa itu? Kita ada memang dalam hal-hal tertentu ya kita mengikuti ya. Kadang seperti kita kepada para imam mazhab, kepada para ulama-ulama kita mengikuti. Tapi mengikutnya ini bukan kemudian kita tidak belajar. Mengikuti sambil kita taklim, mengikuti sambil kita cari dasarnya. Kalau seumpama ini kan biar lebih mantap. Lah kok seumpama yang kita ikuti itu tidak sesuai, maka ya jangan diikuti. Pokoknya itu mau ya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'a wala yahtadun. Apakah bapak-bapak kalian, nenek-nenek moyang kalian atau yang diikuti itu tidak berakal, tidak mengerti, kok kita yang berilmu kok sih ikut saja loh. Apa manfaatnya kalau orang ini belajar? Maka dalam hal ini ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi taklid itu adalah mengikuti tanpa dia mengetahui. Ya, begitu. Untuk bid'ah. Bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak ada contohnya. Dia melakukan segala sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Maka dalam hal ini bisa dikatakan bid'ah. Syekh Utsaimin itu kadang, maaf ini pemirsa yang dirahmati Allah dan juga hadirin jamaah majelis taklim IPHI Rejomulya Aisyahumul Mukminin, kadang ada orang itu yang kalau disebutkan bid'ah itu waduh kepanasan ya. Wah titik-titik bid'ah, titik-titik bid'ah. Ada orang yang juga disebutkan bid'ah itu sudah semai-semai gitu ya. Maka dalam hal ini apa sih bid'ah itu? Bid'ah itu adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dan bid'ah itu kullu dolalatin bid'ah. Kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap sesuatu yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Mereka yang mengatakan ada dolalah hasanah itu ada dalil dari Umar bin Khattab, insyaallah dari Umar apa? Ya Umar. Umar pernah mengatakan hadzi nikmatul bid'ah. Ini loh nikmatnya bid'ah. Apa? Salat tarawih. Sehingga mereka mengkiaskan dengan ucapan Umar Abu Bakar ya, itu ada bid'ah hasanah. Dalam hal ini bid'ah itu adalah dolalah. Bid'ah itu kalau masalah agama kullu bid'atin dolalah. Lah bid'ah itu kalau masalah din itu dolalah semua, sesat. Tapi kalau dunyawiyah itu hasanah. Seperti antum sekarang kan musimnya HP. Apa zamannya Rasulullah HP? Oh bid'ah sampean. Oh seperti masjid ini pakai apa ini? Di keramik, dipakai. Zaman Rasulullah tidak ada. Orang yang kadang anti bid'ah, wah nek titik-titik bid'ah sholat terus nggak usah pakai keramik, nggak usah pakai lampu, nggak usah pakai pengeras suara. Loh ini salah. Kalau masalah dunia itu antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita ini lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi kalau masalah din sudah ada patokannya. Lah di dalam kita ini mengetahui apakah itu bid'ah atau tidak, saya Utsaimin yang saya katakan tadi ada beberapa poin 6 atau enggak 7 itu kita bisa lihat itu bid'ah atau tidak. Satu, itu adalah dari jenisnya. Jenis sudah jelas. Contoh jenis ini Rasulullah merintahkan kalau kurban, kalau tidak sapi, kambing, unta. Ini kan dan apa ini? Kerbau itu dikiaskan kepada sapi, dibolehkan. Tapi kok ada orang, aduh aku gak arep iki daging sapi, gak arep daging unta, gak arep daging kambing, arep ayam, akhirnya kurban. Saiki kambing 1 ekor berapa? 2 juta, akhirnya dia beli ayam 2 juta disembelih. Kurban. Ini adalah bid'ah. Jadi jenisnya sudah ditentukan. Kemudian juga waktunya itu sudah disebutkan juga. Waktunya haji itu adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, melaksanakan haji ya bulan Zulhijjah. Lah kok ada orang ini bulan Muharram seumpama itu haji. Ya tidak akan diterima. Ramadan, puasa Ramadan ya bulan Ramadan. Lah kok bulan
Sawal itu. Nah, ini enggak. Ini sudah ditentukan. Kemudian al-adat, al-jumlah, jumlahnya sudah ditentukan. Salat maghrib 3 rakaat. Lah kok ditambah? Ya, 4 rakaat. Al-makan, tempat itu sudah ditentukan. Namanya kalau iktikaf itu di masjid. Lah kok aku wis timbang nang masjid kesuwen, umaku ana musala. Wis iktikaf di musola rumahnya. Loh, buyar agamane kayak gini ya. Ini loh, ada banyak ini. Maka dalam hal ini Syekh Utsaimin begitu luas, begitu detail sehingga kita bisa mengatakan ini bid'ah atau tidak dengan kriteria-kriteria itu tadi. Allahu a'lam. Baik, pertanyaan juga sudah terjawab mengenai perbedaan taklid dan juga bid'ah. Ini masih ada beberapa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, tapi kita akan simpan dulu. Dan tentu saja kita masih membahas mengenai keutamaan ilmu bersama dengan Jamaah Majelis Taklim Masjid IPH Irjamulya Aisyah Ummul Mukminin. Tentu saja pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali di Ustaz Menjawab. Anda bertanya, Ustaz menjawab. Kembali kita di Ustadz Menjawab, Anda bertanya, dan kita masih membahas mengenai keutamaan ilmu bersama Ustadz Utsman Hadi, dan tentu saja kita masih bersama dengan Jamaah Majelis Taklim Masjid IPH Irjamulya Aisyah Ummul Mukminin. Baik, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan juga sudah terjawab. Kita masih buka kesempatan, silakan jamaah yang mau bertanya, monggo, Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Baihaqi, silakan Pak. Saya ingin menanyakan tentang sholat yang erat kaitannya dengan pentingnya menuntut ilmu ad-din. Iya. Dalam sholat berjamaah di suatu masjid, kalau imamnya setelah takbiratul ihram tangannya tidak meletakkan, tidak bersedekat di atas dada, tapi dengan lurus. Lalu bagaimana sikap makmumnya? Apakah mengikuti imamnya atau bersedekat? Iya. Terus yang kedua, sebagian orang melakukan sholat setelah salam kedua ada apa aja dan ada yang tidak. Lalu mana yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Ya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Baihaqi, 2 pertanyaan Ustaz mengenai sholat semua ini dua-duanya ya. Sholat jamaah, kemudian setelah takbiratul ihram melihat imamnya tidak, tangannya tidak sedekat, tapi ini bagaimana sikap selaku makmumnya ini? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Baihaqi. Ketika imam atau ketika kita sholat, maka Rasulullah dalam hadis itu adalah meletakkan tangan kita itu di atas perut, di di dada ya, di sini atau mungkin di sini. Selama imam itu mungkin tidak terlalu ke bawah, gitu ya. Ya silakan saja. Lah dalam hal ini kalau seumpama imam itu keliru mungkin pas puser itu mungkin, lapo puser kok di tekepi ben gak masuk angin gitu ya. Ini keliru ya. Kok seumpama imamnya itu diginikan, maka dalam hal ini kita tidak mengikuti dalam hal ini. Diikuti imam itu bukan semua gerakannya harus sama dengan imam. Kan kita tidak ngerti, seumpama kita di soft kedua atau soft keberapa, apa yang dilakukan oleh imam. Nah dalam hal ini adalah kita dalam melaksanakan sholat adalah sesuai dengan yang sudah kita pahami, sesuai dengan dalilnya. Kalau seumpama imamnya itu kok keliru, yaitu urusannya imam, tanggungannya imam. Makmum tidak perlu mengikuti kayak demikian. Baru kalau idza kabbara fakabbiru, di sini loh kita ikuti. Kalau imam itu takbir, maka ikuti takbir. Apabila fa idza ka'a farka'u, kalau imam rukuk. Perintahnya di sini. Lah ketika bagaimana ketika beliau kan ada macam-macam, orang itu di sini, ada yang di sini. Nah, dalam hal ini maka kita ya sesuai dengan ilmu kita. Tidak imamnya apa dong? Taruh sini, taruh sini. Itu nanti menyulitkan, ya. Lah kalau lurus itu maaf, itu ada memang di antara ini biasanya itu Rafidhah, biasanya enggak demikian. Kita Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tangannya kayak demikian. Lah maka imam kayak demikian, seumpama kita enggak ngerti kok bermakmum kayak demikian, ya tetap kita adalah
meletakkan tangan kita di atas dada. Begitu. Ya. Seperti diikuti Ustaz. Iya. Baik, ada lagi Pak Bayuki untuk pertanyaan pertama? Cukup ya. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustaz, setelah salam ada yang mengusap wajah, ada yang tidak. Ini yang benar, yang kita ilmu ini yang seperti apa ini Ustaz? Iya, ketika Rasulullah mengucapkan bahwa sholat itu adalah takbir dan halalnya itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis? Beliau istighfar. Dan apakah kemudian setelah assalamualaikum kemudian mengusap wajah? Ini tidak ada. Tapi kalau seumpama panjenengan habis salam kok ada mungkin kotoran, ya silakan saja. Kan mungkin tidak setiap saat. Tapi kalau itu dianggap bahwa itu adalah termasuk di antara rukun syarat salat, lah ini tidak ada. Kadang-kadang kan dibuka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan tangannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tidak ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya contohkan begini, cuma saya ketemu Mas Fikri, assalamualaikum Mas Fikri, waalaikumsalam. Apa gitu? Kan tidak mengusap wajah kan? Berarti menutup sholat itu dia harus mengusap wajah. Jadi kalau orang ini sampai mungkin menjadi kebiasaan, kalau di zikir dan ininya Ustadz ya jawab, itu termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik, pertanyaan dari Pak Bayhaqi sudah terjawab. Kemudian kita ke Bapak siapa ini Pak? Silakan monggo Pak untuk pertanyaannya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak siapa Pak? Bapak Yudi, silakan Pak Yudi. Iya. Kuburannya terletaknya di tengah masjid, di lingkungan masjid atau di depannya masjid ini? Ada lagi pertanyaannya Pak Yudi? Sudah. Bagaimana Ustaz? Mungkin kita nggak tahu, datang ke suatu kota ternyata di lingkungan masjid itu ada makam. Apakah kita pindah atau tetap berada di situ atau bagaimana Ustaz? Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Majelis Taklim IPHI Rejomulyo Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah melarang memang sholat di masjid yang ada kuburannya. Dalam hal ini kita tidak boleh tidak boleh mengkiaskan dengan Masjid Nabawi, karena itu berbeda. Duluan masjidnya dan ketika itu makam Rasulullah itu tidak dalam masjid. Tapi karena pelebaran dan tidak boleh makam Rasulullah itu diambil, dipindahkan, maka tetap makam Rasulullah itu di situ. Lah, ini Rasulullah. Kita ini berbeda umatnya. Maka dalam hal ini tentu kadang ada orang yang karena mungkin dia ini yang bikin masjid, ben mungkin kuburannya adem, gitu ya. Akhirnya dia punya wasiat, kalau saya mati tolong dikuburkan di dalam masjid. Enggak boleh. Dalam hal ini harus ada apa ini pembatas, pemisahnya. Ya pemisah. Lah, dimanapun seumpama ada masjid kayak demikian, maka kita lihat duluan mana masjid dengan makam tersebut. Kemudian harus ada pemisahnya, harus ada pagernya. Yang tidak boleh kalau seumpama kok di masjid ini kok di dalam sebelah situ kok ono makame, maka jangan sholat di situ. Enggak boleh, tidak diterima sholat kita. Hati-hati dalam hal ini. Maka ini adalah sebagai ilmu bagi kita dan juga kaum muslimin. Hati-hati jangan melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Awalam. Ini masih ada beberapa yang ingin menyampaikan pertanyaannya, tapi kita akan simpan dulu. Dan tentu saja kita masih membahas mengenai keutamaan ilmu bersama dengan jamaah Majelis Taklim Masjid IPHI Rejomulyo Aisyah Ummul Mukminin. Tentu saja pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita akan kembali di Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Ya, kita kembali di segmen paling akhir kita di acara Ustadz Menjawab. Anda bertanya. Ya, tentu saja pemirsa Sakti TV, kita masih bersama dengan jamaah Majelis Taklim Masjid IPHI Rejomulyo Aisyah Ummul Mukminin.
Dan Ustaz, tadi ada beberapa pertanyaan juga sudah disampaikan dan juga sudah terjawab. Kemudian juga kembali kita ke tema mengenai keutamaan ilmu. Sebenarnya tadi beberapa pertanyaan juga ada banyak kaitannya dengan ilmu juga Ustaz ya, karena semuanya berdasar dengan ilmu ya. Nah Ustaz, kalau kita mau kaji kembali, kita mereview sedikit, tadi baru satu atau dua tadi yang disampaikan. Nah kita ingin menggali lagi nih Ustaz, sebenarnya apa sih atau sejauh mana keutamaan ilmu ini sendiri menurut Islam ya Ustaz? Iya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Majelis Taklim IPHI Reco Mulia Isa Ummul Mukminin yang dirahmati Allah, termasuk di antara keutamaan ilmu itu, kalau kita ini mengkaji ilmu, kalau kita ini menuntut ilmu, itu hakikatnya kita ini menggali warisannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu tidak mewariskan dinaron wala dirham. Rasulullah tidak mewariskan dinar, Rasulullah tidak mewariskan dirham, Rasulullah tidak mewariskan materi. Tapi yang diwariskan oleh Rasulullah adalah ilmu. Biasanya kan orang berebut warisan. Wah, kadang sampai ada orang mati meninggal sebelum kering kuburannya sudah rebutan warisan. Kenapa kita tidak rebutan warisannya Rasulullah SAW? Apa ini? Ilmu. Masya Allah. Sampai ketika di zaman Rasulullah itu ada, memang nggak demikian hadirin, ada seorang beberapa orang itu disibukkan dengan urusan duniawinya, sehingga kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, kenapa kalian disibukkan dengan urusan dunia kalian? Tidakkah kalian mendapatkan keuntungan yang besar di masjid? Ada pembagian keuntungan besar. Maka mereka spontan langsung meninggalkan pasar, menuju masjid. Kemudian ketika sampai di masjid, di situ ada majelis ilmunya Rasulullah. Akhirnya orang-orang yang disibukkan dengan dunia tadi bertanya kepada orang tadi, "Loh, mana katanya bagi-bagi apa ini? Bagi-bagi harta, bagi-bagi ini, kok enggak ada?" Ketahuilah bahwasanya bagi-bagi ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa kalau kita ini di majelis ilmu kayak demikian tuh. Ini loh, berarti kita ini keutamaannya kalau kita mengkaji ilmu, hakikatnya kita ini adalah mengkaji atau mencari warisannya Rasulullah SAW. Dan juga di antara keutamaan ilmu, mungkin ini biar terselesaikan ya, di antara keutamaan ilmu itu adalah kalau kita menuntut ilmu itu adalah kita mendapatkan ilmu, maka orang ini pertanda Allah kehendaki kebaikan pada orang tersebut. May yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka apa? Yufaqihu. Orang ini dikasih kefaqihan, kefahaman, mengerti tentang ilmu, subhanallah. Sehingga dengan ilmu dia tahu ketika ibadah dia harus tahu dalilnya. Ketika dia bermuamalah, ketika dia bertransaksi, ketika dalam apapun gerak-geriknya, kalau Allah mengendaki kebaikan pada orang tersebut, sehingga orang ini dikasih kefahaman terhadap ilmu. Sehingga ketika dia mengamalkannya itu tadi adalah berdasarkan ilmu. Sebab begini, Imam Ahmad pernah menuturkan antara orang berilmu dengan orang yang tidak itu digambarkan begini. Seperti orang yang berilmu itu semua pergi ke Surabaya. Ya, kalau saya ibaratkan pergi ke Surabaya. Ketika pergi ke Surabaya sudah ada rambu-rambunya. Nanti yang dipakai atau diambil untuk bekalnya disebutkan A, B, C, D. Kalau orang berilmu, maka dia mengambil A, B, C, D itu tadi. Tapi satunya ini orang nggak berilmu. Setiap ketemu dimasukkan ke dalam rangselnya. Setiap ketemu dimasukkan rangselnya. Ketemu buku dimasukkan, ketemu kerikil dimasukkan, ketemu semuanya dimasukkan. Sampai di tempat tujuannya dibuka. Maka orang yang berilmu, dia seperti tidak terlalu berat, tetapi kemudian dia bisa memanfaatkan itu tadi. Tapi kalau orang nggak berilmu, setelah dibuka ternyata apa? Tidak ada manfaatnya. Orang berilmu nggak usah bawa yang banyak-banyak, mungkin bawa kartu ya, ATM nggak bermanfaat gitu. Loh, inilah mulianya orang yang berilmu. Demikian mungkin ya. Baik Ustaz, mungkin sedikit kembali nih Ustaz mengenai ilmu sendiri, sejauh mana, mungkin yang terakhir Ustaz ya, sejauh mana kita perlunya mendalami sebuah ilmu itu sendiri Ustaz? Iya, jadi karena kita ini sebagai orang muslim, ilmu itu adalah wajib, maka ilmu itu adalah tolabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu dari kita dilahirkan sampai kita
meninggal. Jadi long life education gitu ya. Jadi menuntut ilmu terus, tidak ada wes aku wala wes gelar, kecuali gelar yang terakhir almarhum. Wah, itu sudah tidak perlu menuntut ilmu itu ya. Itu gelar yang paling tinggi. Maka terus kita menuntut ilmu karena akan dimuliakan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas ya. Tentu saja ilmu-ilmu yang ada manfaatnya untuk kita sendiri dan juga orang-orang sekitar ya. Termasuk hari ini juga kita membahas materi-materi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga jawaban yang mudah-mudahan juga ada guna dan manfaatnya untuk kita semua, untuk khususnya untuk jamaah Majelis Taklim Masjid IPH Irja Mulia Aisyah Ummul Mukminin dan juga untuk pemirsa Sakti Madiun dan Sakti TV. Ya, tentu saja untuk jamaah Majelis Taklim kita ucapkan terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Kita sudah diperbolehkan untuk mengadakan acara di sini. Dan juga insya Allah kita di lain kesempatan masih ketemu lagi dengan jamaah Majelis Taklim Masjid IPH Irja Mulia Aisyah Ummul Mukminin. Dan kita akan tutup untuk acara di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Ustaz tutup materi hari ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.